Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan isi daftar hadir dulu. Vincentia, Hadir, Bu. Helidora, Hadir, Bu. Novincienaha. Tidak hadir, Bu. Apa ya? Iya, iya. Novita Lau, Hadir, Bu. Anita Sanmei, Hadir, Bu. Ivita Neo, Tidak hadir. tidak hadir ya. Maria Octavia Usboko, Hadir, Bu. Suarez, Hadir Ibu. Esther Winkusi. Hadir, Bu. Oke. Jadi materi pagi ini adalah permutasi dan kombinasi. Ini bab yang terakhir dalam materi kita dalam semester ini. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang permutasi dan kombinasi, maka ada tujuan kita mempelajari permutasi dan kombinasi ini. Yang pertama adalah nantinya kalian mampu memahami konsep dari permutasi dan kombinasi. Kemudian yang kedua, kalian bisa membedakan apa itu permutasi dan kombinasi. Dan yang ketiga, kalian bisa mengaplikasikan permutasi dan kombinasi untuk menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang permutasi dan kombinasi, ada satu materi prasyarat yang harus kalian ketahui terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan soal permutasi dan kombinasi, yaitu aturan perkalian atau yang biasa dikenal dengan faktorial. Silakan dicatat. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru atau disimbolkan dengan tanda seru. Nah, faktorial adalah cara menyusun suatu kejadian atau percobaan dengan memperhatikan urutan. Nah, memperhatikan urutan di sini dalam permutasi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam penentuan juara kelas. Misalnya, si Kusi mendapatkan juara 1, kemudian si Tak Enak mendapatkan juara 2. Hal tersebut akan berbeda lagi jika si Tak Enak mendapatkan juara 1, kemudian si Kusi mendapatkan juara 2.
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si Kusi berbeda dengan si Taena. Begitupun sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa AB tidak sama dengan BA. Paham ya tentang pengertian? Berikutnya kita masuk ke notasi penulisan faktorial. Baik, notasi faktorial adalah n faktorial sama dengan n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 hingga kali 3 kali 2 sampai dengan kali 1 sesuai dengan pengertian faktorial bahwa perkalian maaf ada kekeliruan di sini tentang pengertian faktorial. Maaf. Jadi faktorial di sini adalah perkalian bilangan dari bilangan n terus mengecil hingga bilangan 1. Nah, notasi faktorial sesuai dengan pengertian faktorial bahwa perkalian berurutan dari bilangan n hingga bilangan 1. Contoh dari notasi faktorial. Contohnya adalah 6 faktorial. Maka kita kalikan berurutan menurun hingga sampai dengan bilangan 1. Oke. Berarti berapa? 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 720. Contohnya lagi adalah 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 120. Oke. Sudah paham ya tentang pengertian faktorial, notasi, dan contoh? Atau ada pertanyaan? Pas ya? Oke. Kalau sudah paham tentang faktorial, berarti kita masuk ke materi kita yaitu permutasi dan kombinasi. Silakan dicatat. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian permutasi, maka kita akan masuk ke jenis-jenis permutasi.
Permutasi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah permutasi biasa, yang kedua adalah permutasi dengan unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Silakan dicatat. Yang pertama adalah permutasi biasa. Permutasi biasa ini biasanya N lebih besar atau sama dengan R, di mana nilai N lebih besar dari nilai R. Dirumuskan dengan permutasi NR sama dengan N faktorial bagi N kurang R faktorial. Di mana N sama dengan total unsur, kemudian R adalah banyak unsur yang dipilih. Oke, silakan dicatat. Yang ini sudah selesai mencatat? Sudah. Ibu hapus ya. Contoh permutasi biasa. Oke, silakan dibaca bersama-sama. Dari 8 siswa akan dipilih ketua, wakil, dan sekretaris. Tentukan banyak caranya memilih. Oke, dari sini kita bisa mengerjakan. Diketahui N-nya berapa? 8. Kemudian R-nya berapa? 3 ya. Ketua, wakil, dan sekretaris. Kita masukkan angkanya. Permutasi N-nya berapa? 8. Kemudian R-nya 3. Di permutasi 8 dan 3. N-nya adalah 8 faktorial. Kemudian R-nya N-nya berapa? 8 faktorial dikurang 3 faktorial. Nah, 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, kenapa kali 5 faktorial tidak dilanjutkan lagi hingga 1 faktorial? Karena hal ini akan sama dengan 8 kurang 3, yaitu 5.
yang sama kita coret, sehingga hasilnya 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah berapa? 336. Jadi ada 336 banyak cara untuk memilih ketua, wakil, dan sekretaris. Silakan dicatat. Yang ini sudah selesai mencatat? Yang kedua adalah permutasi unsur yang sama. Nah, dalam permutasi unsur sama biasanya soalnya kebanyakan adalah menanyakan bahwa contohnya kita disediakan suatu kata, misalnya matematika. Nah, kita disuruh untuk membentuk kata baru dari kata yang sudah disediakan tadi. Nah, rumusnya adalah keterangannya sama, di mana N adalah total unsur dan KLM adalah unsur yang sama. Contohnya, soalnya adalah stansata. Tentukan berapa banyak kata baru yang dapat dibentuk dari kata tersebut. Langkah pertama, diketahui M-nya ada berapa? Total huruf pada kata stansata ada berapa? 8. Oke, 8. Kemudian huruf yang sama pada kata stansata ada huruf apa saja? S, A, S dan A. S ada berapa? S ada 2. Kemudian A Ada 3. 3. Permutasi dari 8 dan unsur yang sama 2 dan 3. Maka kita masukkan angkanya. M-nya berapa? 8 per unsur yang sama adalah 2 faktorial dan 3 faktorial. Oke, 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial adalah 2 kali 1 kali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Oke. Yang sama kita coret saja. Kita 2 dan 8 kita sisihkan menjadi 4. Sisanya adalah 4 kali 7 kali
kali 6 kali 5 kali 4. Berapa? 3.360. Jadi ada 3.360 kata baru yang dapat dibentuk untuk membentuk suatu susunan kata baru dari kata skansata. Oke, silakan dicatat. Yang ini sudah dicatat. Permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya membahas tentang cara duduk melingkari sebuah meja bundar. Dirumuskan dengan P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Keterangannya sama, N adalah banyaknya total unsur. Contoh, contohnya, 5 orang guru mengadakan rapat dan cara duduk mereka melingkari sebuah meja. Tentukan banyaknya cara mereka duduk. Langkah pertama, diketahui N-nya berapa? 5. Ya, 5. Masuk ke rumus. Dikurang 1 faktorial. 5 kurang 1 4 faktorial. 4 faktorial 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah berapa? 28. Oke, silakan dicatat. Sudah ya? Oke, Ibu hapus. Yang ini sudah selesai? Sudah. Yang berikutnya adalah tentang kombinasi. Ada yang sudah, dari materi permutasi yang tadi mengenai jenis-jenisnya, apakah ada yang masih bingung? Bisa ditanyakan. Mungkin dari permutasi biasa, permutasi unsur yang sama, atau permutasi siklis. Tidak ada pertanyaannya? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap semua sudah paham. Dan kita masuk ke materi kombinasi. Kalau permutasi tadi dia memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutan. Silakan ditulis.
contoh kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita enak dalam pengambilan bola. Pengambilan pertama mengambil merah biru, kemudian pengambilan kedua adalah biru merah. Maka dapat disimpulkan bahwa merah biru sama dengan biru merah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa AB sama dengan BA. Dirumuskan dengan kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Keterangannya sama dengan permutasi tadi bahwa N adalah total unsur, kemudian R adalah banyaknya total unsur yang dipilih. Contoh, soalnya sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan, maka tentukan banyak cara mereka berjabat tangan. Kita kerjakan bersama-sama. Langkah pertama adalah diketahui N-nya berapa? 10. Kemudian R-nya, kata kuncinya adalah mereka saling berjabat tangan. Biasanya berjabat tangan itu antara dua orang. Berarti R-nya 2. Maka rumusnya adalah kombinasi dari 10 dan 2. 10 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 10 kurang 2 8. Ya. Kalau 2 faktorial 2 kali 1. 8 faktorial dan 8 faktorial kita coret, sisa 10 kali 9 dibagi 2 kali 1. 10 kali 9 90 bagi 2 45. Nah, jadi ada 45 cara mereka berjabat tangan. Silakan dicatat. Jadi materi kita hari ini permutasi dan kombinasi cukup sampai di sini. Apakah masih ada pertanyaan mengenai materi permutasi dan kombinasi? Pas. Oke. Nah, Ibu harap kalian mempelajari lagi permutasi dan kombinasi. Jadi simpulan dari materi permutasi dan kombinasi ini yang pertama yaitu permutasi memperhatikan urutan, kemudian kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, permutasi dibagi menjadi 3 yaitu permutasi biasa, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis. Oke. Jadi silakan dipelajari lagi tentang permutasi dan kombinasi karena materi ini akan Ibu keluarkan di ujian minggu depan, yaitu 5 nomor dari materi ini, 3 nomor yang pilihan ganda dan 2 nomornya isian. Jadi mohon dipelajari dan banyak berlatih tentang
materi permutasi dan kombinasi. Sebelum menutup pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Doa mulai doa selesai. Terima kasih dan selamat beristirahat.